Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Masih tahun baru ya? Masih tahun baru ya. Memang luar biasa. Di awal tahun ini kita punya banyak keinginan, banyak cita-cita. Tapi sadarilah bahwa apapun cita-cita, harapan dan keinginan kita, jadikan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Untuk mengingatkan kita di tahun yang baru ini, maka hari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Setiap kita ingin bertumbuh dalam banyak segi. Mungkin itu skill tertentu, mungkin itu kesempatan untuk meningkatkan keuangan kita. Apapun kita ingin supaya ada pertumbuhan yang lebih baik. Kesehatan kita juga kita mau supaya dia bertumbuh lebih sehat, lebih membuat kita itu selalu senyum, bahagia, karena kita ada kemampuan. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang kita inginkan. Bagi kita yang berasal dari desa, kita mengerti sekali apa itu pertumbuhan. Saat kita menanam bunga kah, tanaman yang ada kaitan dengan makan minum kita kah, atau sawah untuk padi, entah itu di gunung atau di sawah, kita semua mengharapkan bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita inginkan tumbuh itu tumbuh dengan lebih baik, bukan? Yes. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita seharusnya. Di tahun yang baru ini, mari kita memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Pertumbuhan rohani ini bukan saja berkaitan dengan hati kita yang rindu terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani atau melakukan kegiatan-kegiatan rohani secara pribadi, entah itu dalam kaitan dengan pengetahuan firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi pertumbuhan rohani ini lebih dalam pengertian hidup kita itu semakin menjadi serupa dengan ajaran Tuhan di dalam firman-Nya. Atau dalam bahasa yang lain, kita semakin menjadi serupa dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kalau keterlibatan dalam kerohanian atau kegiatan rohani, bahkan pengetahuan rohani yang hebat yang kita miliki, tetapi hidup kita tidak semakin menjadi atau serupa dengan ajaran Tuhan di dalam firman-Nya, atau tidak menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita belum bertumbuh secara rohani. Kita hanya ada pengetahuan semata-mata, tetapi rohani kita masih sangat kerdil, masih sangat kecil, masih sangat tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Karena itu di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, kita mau diingatkan bahwa fokus kita sebagai orang percaya adalah kita mau rohani kita itu bertumbuh, semakin menjadi serupa dengan ajaran-ajaran Tuhan di dalam firman-Nya, dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam karakter dan sifat-sifatnya. Renungkan dalam pikiran dan hati saudara saat ini.
Apakah hidupmu sudah semakin serupa dengan ajaran Tuhan? Sudah semakin serupa dengan sifat dan karakter Kristus? Atau sangat jauh? Apapun yang saudara alami di dalam hatimu, mari kita renungkan hari ini firman Tuhan yang mengajak kita untuk belajar berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Ada beberapa penyebab kenapa rohani kita itu tidak bertumbuh. Kalau tumbuhan yang kita tanam, misalnya padi, ada beberapa penyebab kenapa padi itu tidak bisa tumbuh. Mungkin pupuknya kurang atau tidak ada sama sekali. Mungkin ada hamanya yang mengganggu sehingga ada pertumbuhan tapi tidak bisa bertumbuh dengan pesat dan baik karena ada hama dan sebagainya. Mungkin di dalam kehidupan rohani kita tidak bisa bertumbuh, ada penyebabnya. Penyebab yang pertama yang ingin saya diskusikan bersama dengan saudara adalah ada sikap hati kita yang mengabaikan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Jadi penyebab pertama tentu banyak hal, tapi saya hanya melihat 3 hal pada hari ini. Kenapa rohani kita tidak bertumbuh adalah kurangnya keterlibatan yang konsisten dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita diubah menjadi seperti yang diajarkan oleh firman atau menjadi serupa dengan karakter dan sifat Kristus, adalah pengabaian kita terhadap firman Tuhan. Kita mungkin menyukai ayat-ayat Alkitab, tetapi hanya sekedar menyukai, tetapi tidak menyimpan dan memeliharanya di dalam hati kita, bahkan tidak melakukannya. Kalau ini terjadi, maka rohani kita tidak akan bertumbuh. Saudara dan saya bisa menghafal pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan Tuhan, kerohanian, Alkitab dan sebagainya. Atau ayat-ayat Alkitab kita suka, bahkan kita share di media sosial dan sebagainya. Tapi pertanyaan kita yang paling dalam adalah, apa kita sudah merenungkan firman itu dengan lebih dalam, menghayatinya dengan lebih dalam, mengimaninya, mempercayainya, dan menjadikannya pedoman kehidupan kita, atau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu kepada kita? Itu pertanyaannya.
Jadi kalau selama ini kita hanya mendengar dan mengetahui tetapi tidak melakukannya, maka itu adalah sumber kenapa rohani kita tidak bisa bertumbuh. Kadang kita berpikir rohani itu adalah banyak pengetahuan tentang ajaran-ajaran Alkitab. Tidak semestinya. Ada banyak orang yang memiliki pengetahuan Alkitab tetapi tidak menaatinya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di YouTube di Amerika, dan ada satu orang hamba Tuhan yang masih muda. Dia selalu pergi ke jalanan dan membawa mikrofon untuk berbicara tentang Injil keselamatan. Dan ada temannya yang juga video dan sebagainya supaya semuanya dapat dilihat dan dialami pada masa yang sama. Lalu ada rombongan G atau orang yang membela mati-matian pernikahan sesama jenis. Jadi laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Jadi dia berbicara kepada yang berjalan itu tentang Tuhan itu mengasihi, tapi Tuhan itu adil. Tuhan mengasihimu, tetapi kalau kamu tidak mau menaati dan mengikuti apa yang diajarkan, ya sudah, kamu akan masuk neraka, katanya. Tapi semua orang hanya menekankan dalam wawancara itu, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Dia lupa bahwa ada hukuman neraka bagi yang tidak melakukan ajaran Tuhan. Karena kalau dia bilang saya percaya Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, itu sama saja bohong adanya. Lalu berikutnya yang diwawancari adalah seorang pastor atau hamba Tuhan dari kelompok pernikahan sesama jenis. Lalu dia bilang begini, kamu ini kan hamba Tuhan, loh kenapa kamu kok membela yang tidak benar? Dia bilang, ya karena Tuhan mengasihi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia bilang, oh tidak seperti itu. Memang Tuhan mengasihi, tapi Tuhan adil, Tuhan suci, Tuhan kudus. Surga itu semua kudus adanya. Kalau hidup dalam dosa, maka kamu tidak bisa. Walaupun orang-orang yang diwawancara ini mengaku mengenal Tuhan, bahkan I am a Christian, begitu bahasanya, dan hamba Tuhannya juga ada di situ, pengetahuan yang mereka miliki itu tidak membuat mereka menjadi orang Kristen yang rohani, atau rohani mereka belum bertumbuh karena mereka masih tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana dosa, mana yang kudus, mana yang dikehendaki oleh Tuhan, mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pengetahuan banyak tentang hal-hal rohani itu baik, tapi tidak semestinya atau menjamin rohani seseorang itu bertumbuh. Jadi kerohanian yang bertumbuh itu semakin menjadi serupa dengan ajaran Tuhan dan apa yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Apa yang disukai oleh Tuhan, mereka semakin tahu dan semakin mencintai. Mana yang tidak disukai oleh Tuhan, yang ada kaitan dengan dosa, mereka pun semakin menjauhi dan membencinya. Jadi saudara, pengetahuan firman Tuhan ini akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani kalau kita renungkan firman itu secara dalam, kita imani ajarannya
secara dalam dan kita taati. Walaupun mungkin menurut kita bertentangan dengan kita punya keinginan atau bertentangan dengan cara pikir kita, kita tetap memilih untuk percaya kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita memiliki sikap yang demikian, maka rohani kita pasti bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan rohani itu terjadi saat kita bersekutu dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan sesungguhnya. Jadi jangan hanya mendengar dan setelah mendengar sudah katakan, saya ini sudah rohani karena sudah dengar firman Tuhan. Tidak, saudara hanya rohani kalau melakukan ajaran Tuhan. Kalau tidak, ya apa bedanya dengan iblis atau setan? Setan pun tahu firman Tuhan kan? Waktu dia mencobai Yesus, ya selama 40 hari itu, setan mengutip firman-firman Tuhan, ya kan? Tapi Yesus menekankan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Artinya manusia rohani itu tidak bisa tanpa firman Tuhan. Jadi untuk satu tumbuhan padi misalnya, itu perlu pupuk untuk bisa tumbuh yang bagus. Kerohanian kita perlu pupuk, yaitu firman Tuhan dan ketaatan akan firman, dan rohani kita bisa bertumbuh. Karena itu di awal tahun ini marilah memiliki satu hati yang besar dan berkobar-kobar untuk membaca, merenungkan, menghayati, mengimani firman Tuhan dan melakukannya. Entah bagaimanapun orang di sekitarmu, Anda sudah membuat satu keputusan di tahun baru ini. Aku mau supaya rohaniku bertumbuh dan aku harus memperhatikan firman Tuhan, mengimaninya dan melakukannya. Itu tekad kita. Dan kalau itu kita lakukan sungguh di awal tahun ini, dan itu terus bertumbuh di dalam perhatian kita akan firman, maka hidup kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Hal kedua yang menjadi penghalang kenapa rohani kita tidak bisa bertumbuh adalah dosa yang tidak dibereskan atau tidak diakui atau tidak ada pertobatan dalam kehidupan. Kalau kita lihat Mazmur pasal 66 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebab yang kedua yang saya mau uraikan di sini adalah dosa yang kita tidak bereskan di hadapan Tuhan. Dosa itu adalah penghalang kita bersekutu dengan Tuhan. Dosa itu menghalang kita mengalami betapa indahnya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu. Dosa itu adalah penghalang bagi kita untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, betul. Ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tahun ini,
Ya dan amin itu. Tetapi apabila dosa ini kita tidak bereskan, maka berkat-berkat itu kita tidak akan alami. Berkat-berkat itu jauh dari kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam pengertian, pikiran kita jauh dari Tuhan, hati kita jauh dari Tuhan, keinginan kerinduan kita jauh dari Tuhan, tujuan-tujuan hidup kita jauh dari Tuhan. Berarti ya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada diri kita sendiri. Jadi kita jangan menganggap enteng masalah dosa. Di dalam kehidupan kita tentu kita memandang remeh atau sangat kecil berkaitan dengan dosa. Kita sengaja melakukannya, bahkan bersemangat untuk melakukannya dan tidak merasa bersalah sama sekali. Pertanyaan kita adalah, kalau sungguh kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kenapa sampai kita memandang kecil, remeh, atau tidak apa-apa terhadap dosa? Kalau hati kita itu sudah suka dengan dosa, maka kita tidak mau bertobat. Kalaupun bertobat, basa-basi. Kalaupun berdoa, basa-basi. Ya Tuhan, ampuni dosaku, amin. Yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni. Padahal lain di mulut, lain di hati. Di mulutnya kuat ngomongnya, tapi di hatinya cintanya kepada dosa itu begitu menggebu-gebu. Mendengar saja dosa, belum melihat di depan mata, menggebu-gebu hatinya untuk berdosa. Apalagi dosa itu di depan mata, oh dia sudah tidak lihat Tuhan. Dia tidak mau lihat langit. Dia takut mata Tuhan sedang merenung. Jadi yang dia lihat dan fokus adalah dosa. Dan dia tidak peduli. Pertanyaan kita, sampai begitukah hatimu yang engkau katakan, aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan? Betulkah begitu? Kalau sungguh kita mengalami Tuhan, kalau sungguh kita itu betul-betul merasakan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan hadir bersama dengan kita, tentu kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbentuk dosa. Atau kalaupun ada dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, hati kita itu langsung peka, langsung berasa bersalah. Tuhan langsung mau bereskan di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi di tahun yang baru ini, mari kita memiliki kepekaan akan diri kita. Apakah ada dosa yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan? Entah itu di dalam pikiran kita kah? Di dalam mulut kita kah? Di dalam sikap kita kah? Di dalam perbuatan kita kah? Entah bagaimana kita berpikir yang berkaitan dengan dosa itu terhadap orang lain, terhadap diri sendiri kah? Kita peka, oh Tuhan, aku sudah berdosa karena pikiranku begini dan begitu, sikapku begini dan begitu, kelakuanku begini dan begitu, hatiku, keinginanku begini dan begitu. Ini dosa Tuhan. Dan saudara berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni. Tapi pengakuan di sini bukan hanya
satu kata-kata. Kalau di pengadilan, pengakuan itu ada banyak kejujurannya, tapi banyak juga kebohongannya. Orang itu, walaupun sesuai agamanya, kalau dia Islam, dia akan pegang tangannya di atas Al-Quran. Kalau orang Kristen, di tangannya di atas Alkitab, dan dia akan bersaksi. Tapi ada saja orang yang udah tangannya di situ, di kitab kudus itu, pikirannya nggak benar, kesaksiannya nggak benar. Besar nggak dosa orang itu? Oh, besar sekali. Besar. Engkau berani, tetapi engkau juga berani berbohong dan sebagainya. Jadi pengakuan ini bukan kata-kata. Saudara datang ke gereja, Tuhan, aku berdosa, ampunin aku. Bukan kata-kata. Tok. Siapapun bisa buat begitu. Tapi itu adalah suatu kesadaran yang mendalam dari hati nuranimu yang paling dalam, karena memang saudara itu merasa, saudara itu meyakini bahwa saudara sudah berdosa. Dan saudara menundukkan kepala dan mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan, pembersihan dari Tuhan. Itu ada satu keadaan yang kudus, di mana saudara itu mengaku dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Jadi itu adalah pengakuan dosa yang sakral di hadapan Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa ya mengaku dosa itu sama dengan ngomong sama teman. Enggak. Kalau begitu sikapmu, engkau bukan mengaku dosa, engkau ngomong-ngomong, omong-omong. Saudara berbicara kepada Tuhan, Anda dan saya bertemu dan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak ada sedikit pun yang namanya dosa di dalamnya. Tuhan yang membenci dosa, yang mengutuk dosa, itu Tuhan kita. Kalau Tuhan yang mengasihi dosa, itu bukan Tuhan, itu setan namanya. Syaitan. Itu dia namanya. Karena yang paling suka dosa itu apa? Setan. Tuhan tidak. Jadi ingat, saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul mengakui karena saudara berdepan dengan Allah yang Maha Kudus. Dan memang janjinya ada, jika kamu mengaku dosa kamu, maka aku setia dan adil dan mengampunimu. Tapi itu saat engkau mengakuinya dengan kejujuran dari hati nuranimu yang paling dalam, bukan di mulut tok. Makanya kita tidak bisa bertumbuh secara rohani kalau ada dosa yang tidak dibereskan dalam kehidupan kita, atau kita lagi sedang memelihara dosa. Ya mungkin saudara terlibat dalam kegiatan rohani, tapi keterlibatan saudara juga ada di dalam dosa, itu tidak membuat rohani saudara bertumbuh. Nggak bisa. Kalau surga itu tidak bisa ditempati dengan kudus dan dosa, nah bagaimana saudara dan saya kok menikmati hidup dan dosa pada masa yang sama? Di tahun yang baru ini, buat satu keputusan yang tegas bagi dirimu sendiri. Nggak perlu lihat orang lain dulu. Karena kalau kita sibuk lihat orang lain, menghakimi dosa orang lain, kita lupa dosa kita sendiri. Lebih baik kita sibuk melihat diri kita sendiri, dosa-dosa kita, menghakimi diri kita sendiri. Sudah di awal tahun ini. Karena itu pertanda bahwa engkau dan saya sungguh
mau dibarui oleh Tuhan, karena kita mau bereskan masalah dosa. Ingat, rohani kita tidak akan bertumbuh bagaimanapun saudara berusaha kalau saudara sedang memelihara dosa dengan semangatnya. Apapun bentuk, akui, bereskan, dan bertobat. Yang ketiga, terakhir, penyebab rohani kita tidak bertumbuh yang pertama adalah kita mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, ada dosa yang kita tidak bereskan. Dan yang ketiga, kurangnya hati berdoa, bergantung kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa itu sangat penting. Doa pribadi. Dikatakan di sini apa? Masuk. Nah ini. Jadi dalam kehidupan kita, doa yang lebih dipentingkan itu bukan kegiatan berdoa di gereja saja. Kita datang di gereja, kita ada doa, atau dalam gereja ada doa apapun bentuknya. Tapi yang dipentingkan adalah pribadi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah menyatakan kita itu langsung bersekutu dengan Tuhan pada saat itu juga. Bersekutu. Atau hati ke hati langsung sama Tuhan. Atau bahasa modern, online langsung dengan Tuhan. Itu doa. Jadi berdoa itu adalah sesuatu yang betul-betul dari hati kita yang paling dalam untuk bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tentu dalam doa ada banyak bentuk, bukan? Di dalamnya kita berdoa dalam bentuk penyembahan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku yang berkuasa di langit dan di bumi. Engkaulah penciptaku. Juga dalam doa itu kan ada pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, tadi aku jalan ketemu orang yang agak miring, jadi aku jadi miring. Ampuni aku Tuhan, pikiran gue kemana-mana ini. Doa pengakuan pribadi, jangan tunggu hari Minggu dulu baru di gereja mengaku dosa, jangan. Sudah kehilangan makna apa itu doa kepada Bapa di surga kalau hanya di gereja sudah bersemangat berdoa. Kehilangan makna. Apa artinya Tuhan itu sebagai Bapa kita? Apa artinya kita itu sebagai anak-anak Allah? Artinya apa? Dimanapun, dalam apapun situasi, kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Jadi mengaku berdosa kan bagus. Atau sudah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, dari satu sisi saya sebenarnya ini bukan sehat-sehat amat, tapi saya bisa bereskan pekerjaan hari ini di rumah majikan. Aduh Tuhan, luar biasa anugerah yang Kau berikan. Tuhan, majikanku ini karakternya lain.
Tapi aku bisa menghadapinya hari ini dan sekarang aku siap untuk tidur nyenyak. Oh, anugerah-Mu luar biasa Tuhan. Aku masih bisa jalan, berbelanja dan sebagainya, melakukan kegiatan ini. Ini semua adalah kebaikan-Mu. Hati yang mengucap syukur. Jangan bersyukur di gereja 1 minggu 1 kali untuk itu. Untuk apa kalau begitu? Apa artinya hubungan pribadi dengan Tuhan kalau begitu? Makanya lakukanlah dimanapun saudara berada. Tidak ada tempat dan waktu yang Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Segala tempat, dimanapun. Ini hati yang membuat kita itu mau dan bisa bertumbuh secara rohani apabila bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita, dimanapun kita berada, dalam apapun kesibukan yang kita lakukan. Tuhan akan berikan pertumbuhan rohani. Jadi di tahun yang baru ini, mari teguhkan hati kita. Dimanapun, dalam apapun situasi, kita langsung banyak berdoa kepada Tuhan. Jangan tunggu hari Minggu, di mana-mana saja berdoa. Dan apabila itu terjadi, bersekutu dengan Tuhan di mana dan kapan saja, maka rohani kita akan bertumbuh. Rohani kita akan bertumbuh. Dan di tahun ini, 3 hal ini mari kita renungkan dan betul-betul kita maknai, betul-betul kita fokus supaya rohani kita bertumbuh. Perhatikan firman Tuhan dan maknainya dengan baik. Perhatikan dirimu, selidiki dirimu. Kalau ada dosa, bereskan di hadapan Allah yang Maha Kudus yang akan mengampuni. Dan dimanapun, apapun, berdoa dari hatimu yang paling dalam. Karena Tuhan ingin dan mau mendengar hatimu dan apapun bentuk keluhanmu dimanapun berada. Dengan demikian, Tuhan akan menolong dan memberkati kita supaya bisa bertumbuh secara rohani. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hati kami, jiwa kami kepadamu. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Supaya sungguh ya Tuhan, di awal tahun ini kami mau berfokus untuk mempelajari, merenungkan, menghayati, menikmati, menaati firman-Mu di dalam kehidupan rohani kami. Supaya rohani kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan apa yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu dan menjadi serupa dengan karakter dan sifat Kristus. Tolonglah supaya kami lebih berfokus kepada diri kami. Kalau ada dosa yang kami belum bereskan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, berbicara di dalam hati dan nurani kami. Supaya sungguh ya Tuhan, kami mengakui dan membereskan apapun bentuk dosa. Mungkin itu pikiran kami, sikap hati kami, perkataan kami, tingkah laku perbuatan kami, apapun. Kami mau menjalani kehidupan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami dapat mengalami betapa indahnya Tuhan dalam hidup ini. Dan segala berkat yang Tuhan sediakan
akan tergenapi dalam hidup ini. Dan tolonglah hati kami ya Tuhan, dalam apapun situasi, dimanapun kami berada, kami mau bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengakui dosa, memohon, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tidak harus di gereja, di rumah juga kami mau berdoa, di jalan juga kami berdoa, di dalam kendaraan apapun kami mau berdoa. Dalam keadaan santai, sibuk, kami mau berdoa. Karena dengan bersekutu dalam doa kepada Tuhan, membuat bukan saja hati kami dekat dengan Tuhan, online dengan Tuhan, tetapi rohani kami bisa bertumbuh. Tolonglah kami semua ya Tuhan, di awal tahun ini kami mau berfokus dengan firman-Mu, dengan melihat dan membereskan dosa yang ada, dan bertobat dan berdoa bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, diberkati Tuhan. Amin.